Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita Siti Nurbaya bagian ke-27. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Biarpun engkau tiada kaya, asal aku mampu, tentulah segala maksudmu ku sampaikan. Akan tetapi, sebab kita bukannya hartawan yang mempunyai gedung di darat, kapal di laut, pada pikiranku tiada ada jalan lain daripada membenarkan pikirannya itu. Jika untungmu berdua kelak baik, tentulah akan kau peroleh juga kesenangan dan kekayaan itu. Setelah berpikir sejurus, berkatalah Nurbaya sambil mengeluh, "Ya, memang tak ada jalan lain. Baiklah, kuturut pikiranmu dan pikirannya itu. Tetapi dari mana dicari belanja? Kau gadaikan barang-barangmu yang tiada perlu kau pakai, dan kau jual barang-barangku setengahnya," sahut Alimah kepada Siti Nurbaya. "Memang kau lebih daripada saudara kandungku," kata Nurbaya pula sambil mencium Alimah pada pipinya. "Jadi benar telah tetap maksudmu hendak berangkat?" tanya Alimah. "Dan bila engkau hendak berangkat?" "Hari Sabtu yang akan datang. Tetapi rahasia ini janganlah kau buka dahulu, Lim, sebelum aku selamat sampai di tanah Jawa, supaya jangan mendapat alangan apa-apa. Bila orang tuamu tahu maksudku itu, niscaya tiadalah akan diizinkannya aku pergi sendiri." "Tentu tidak, kecuali kalau Pak Ali yang akan membawamu," jawab Alimah. "Sekarang sudah senangkah pikiranmu?" "Sudah," jawab Nurbaya. "Maukah engkau berjanji tidak akan termenung-menung, berawan hati lagi, atau menangis terseduh-seduh?" tanya Alimah pula. Pertanyaan itu tiada dijawab oleh Nurbaya, hanya dipeluk dan diciumnya pula Alimah sambil berkata, "Memang engkau seorang bidadari yang selalu menolong aku dalam segala kesusahanku. Nah, sekarang tidurlah dengan senang, sebab hari telah pukul 3:30 pagi. Biarlah aku tidur di sini menemani engkau. Jika tidak, kelak engkau menangis pula, sebab waktu yang beberapa hari itu terlalu lama bagimu," kata Alimah dengan bergurau kepada adiknya ini, lalu merebahkan dirinya ke kasur serta membawa Nurbaya tidur. "Sekarang peluklah aku dan misalkanlah aku Samsu, serta mimpikanlah ia." Nurbaya tiada menyahut cumbuan saudaranya ini, melainkan dengan tersenyum dan mata yang masih basah diciumnya pula Alimah, lalu berbaring. Tiada berapa lama sesudah itu tertidurlah Nurbaya dalam pelukan Alimah, maka dipandanglah muka Nurbaya oleh Alimah beberapa saat lamanya, dan nyata kepadanya bahwa di muka adiknya itu masih terbayang kedukaan, tetapi kedukaan yang disertai pengharapan. Tatkala ia hendak menutupkan matanya, terdengarlah olehnya bunyi langkah orang keluar dari bawah rumahnya. Maka berdebarlah hatinya karena teringat pula akan bayang-bayang yang dilihatnya ketika akan menutup jendela bilik itu tadi. Tetapi seketika lagi sunyi senyaplah di sana, sungguh pun demikian. Dini harilah baru Alimah tertidur karena takut dan heran memikirkan orang yang dilihatnya tadi. Walaupun hari hampir pukul 7 pagi, tetapi di pelabuhan Teluk Bayur belum terang benar. Di tempat-tempat yang tersembunyi di bawah-bawah pohon kayu masih gelap. Beberapa pekerja yang berjalan kaki menuju ke pelabuhan untuk mencari nafkahnya kelihatan masih berselubung kain sarung supaya jangan diterpa angin pagi yang sejuk. Dari jauh, dari sebelah timur, kedengaran bunyi lotong dan ungka. Ini lotong adalah tumbuhan ya, sejenis tumbuhan pemirsa, dan ungka sebangsa kera yang panjang tangannya dan tidak berekor. Sebagai orang yang bertempik sorak bersukaria menyambut kedatangan cahaya matahari yang mulai menerangi hutan tempat kediamannya. Sesungguhnya di sebelah timur kelihatan sinar yang memerah memancar dari balik gunung yang memagar pelabuhan Teluk Bayur. Sebagai hendak menembus awan yang tebal, di laut kelihatan embun seperti asap tergantung di atas air, berarak perlahan-lahan arah ke barat.
Dari dalam kabut ini muncullah beberapa perahu kail yang datang dari laut, berlayar perlahan-lahan menuju ke darat, membawa ikan yang dapat dikailnya pada malam hari. Angin teduh, laut pun tenang. Di sebelah barat masih kelihatan bulan sebelah, tinggi di atas langit, sedang cahayanya kian lama kian pudar sebagai perak belum disepuh. Sesungguhnya hari masih pagi, tetapi di Teluk Bayur sudah ramai orang yang hendak berlayar meninggalkan kota Padang atau mengantarkan mereka yang hendak merantau ke negeri lain. Karena pada hari itu ada sebuah kapal yang hendak bertolak ke Tanah Jawa, pukul 8 pagi. Pekerja-pekerja ribut memuat dan membongkar barang-barang, anak kapal ribut bersiap dan bekerja, sedang penumpang berlari-lari turun naik sebagai takut ketinggalan. Pada sebuah kedai yang ada di Teluk Bayur, kelihatan seorang laki-laki tua sebentar-sebentar menjenguk keluar lalu mengintip ke sana-sini sebagai takut memperlihatkan dirinya. Kemudian masuk kembali ke dalam kedai itu lalu berkata kepada seorang perempuan muda yang berdiri di balik lemari, "Rupa-rupanya tak ada orang yang tahu akan perjalanan kita ini, karena sampai sekarang belum ada kelihatan seorang pun yang hamba kenal." "Untunglah, tetapi baik juga dilihat di luar. Siapa tahu, barangkali perjalanan kita ini diintip orang juga," jawab perempuan muda itu. Laki-laki tua tadi pergilah keluar kedai, lalu berjalan ke sana kemari, pura-pura melihat ini dan itu, tetapi matanya mengintip ke segenap tempat dan memperhatikan sekalian orang yang dilihatnya. Setelah berbunyilah seruling kapal yang pertama, keluarlah kedua mereka dari kedai itu, berjalan lekas-lekas menuju kapal, lalu naik ke atas geladak mencari tempat yang tersembunyi dan berdiam diri di sana. Dengan tiada diketahui mereka adalah dua orang laki-laki yang mengintip segala kelakuan mereka dari balik sebuah gudang. Setelah nyatalah oleh kedua laki-laki ini bahwa yang lari naik ke kapal itu ialah kurbannya, berkatalah seorang daripada mereka kepada temannya, "Sekarang baiklah engkau pulang. Pendekar 3, kabarkanlah penglihatanmu ini kepada Engku Datuk Meringgi, dan katakanlah kepada beliau, aku akan mengikut mereka dengan kapal ini ke Betawi untuk menjalankan perintahnya dan akan menuntut beberapa ilmu yang berguna untuk sasaran kita di sini. Lagi pula, aku di sana akan mencari beberapa kenalan dan murid-murid yang suka masuk perkumpulan kita." "Baiklah, Kak Pendekar 5, jawab Pendekar 3. "Tetapi adakah kakak berbelanja?" "Ada untuk sementara. Jika kurang, nanti akan kuminta dari Betawi," kata Pendekar 5 pula. Kemudian daripada itu bercerailah kedua mereka ini. Pendekar 3 pulang kembali ke kota Padang dan Pendekar 5 berjalan perlahan-lahan ke pangkalan. Setelah berbunyi seruling yang kedua dan jembatan hampir akan diangkat, barulah ia melompat naik kapal lalu bersembunyi di bawah geladak. Tiada beberapa lamanya kemudian daripada itu diangkatlah sauh dan berlayarlah kapal ini meninggalkan Teluk Bayur. Setelah berlayar kapal ini dari pelabuhan Teluk Bayur, barulah perempuan yang melarikan diri tadi berani keluar dari tempat ia bersembunyi, lalu melihat ke sana kemari mencari tempat yang baik. Akhirnya dapatlah olehnya suatu tempat dekat kamar kapiten. Laki-laki yang bersama dengan dia lalu membentangkan tikarnya dan membuka sebuah kursi malas kain yang dibawanya untuk perempuan itu. "Sekarang itu barulah senang hatiku sedikit, Pak Ali," kata perempuan itu setelah duduk di atas tikar. "Tetapi sungguh pun demikian, was-wasku belum hilang, sebagai aku ini masih diikuti oleh bala. Oleh sebab itu, baiklah Pak Ali, coba juga nanti berjalan kemana, pura-pura mencari apa-apa, dan dilihatlah benar-benar. Tiadakah diketahui orang perjalanan kita ini, dan tiadakah diikuti orang kita?" "Baiklah, orang kaya Nurbaya, nanti hamba pergi periksa. Walaupun pada sangka hamba tak ada orang yang tahu perjalanan kita ini, dan tak ada orang pula yang mengikuti kita," jawab Pak Ali. Setelah duduk sejurus, berkatalah Nurbaya, "Pak Ali, sudahkah dikirim surat kawat untuk Samsu supaya disambutnya kita di Tanjung Priuk?" "Sudah, orang kaya kemarin. Tetapi walaupun tak ada ia di Tanjung Priuk, tak mengapa, karena hamba telah biasa ke Betawi dahulu tatkala menjadi opas.
membawa pesakitan, sahut Pak Ali. Betul, tetapi baik juga diketahuinya kedatangan kita ini, supaya disediakannya tempat untuk kita, kata Nurbaya pula. Benar, tetapi tiadakah orang kaya berasa lapar? Barangkali belum makan apa-apa tadi, jawab Ali. Sesungguhnya perutku mulai berbunyi-bunyi, minta nasi, kata Nurbaya dengan tersenyum. Hatinya makin lama makin riang karena dapat meninggalkan kota Padang dengan tiada diketahui orang dan karena mengingat pertemuan dengan kekasihnya Samsul Bahri. Tunggulah sebentar, hamba minta telur dan kopi, kata kusir Ali lalu pergi. Tiada berapa lama kemudian kembali pula ia dengan membawa beberapa butir telur dan 2 mangkuk kopi. Sementara itu Nurbaya telah mengeluarkan beberapa ketupat dan makan makanan yang lain dari dalam rantangnya. Lalu makanlah kedua mereka itu. Kira-kira sejam setelah itu datanglah seorang mualim kapal meminta surat pelayaran. Tatkala sampai ia dekat Nurbaya dan terlihat olehnya kecantikan perempuan ini, berbisik-bisiklah ia dengan keraninya dalam bahasa Belanda. Bagaimana pikiranmu tentang perempuan ini, Ludi? Ini sungguh bunga ros dari Padang, jawab Ludi. Sanggup engkau membujuknya, selusin bir upahnya, kata mualim itu pula. Coba-coba, tetapi rupanya ia orang baik-baik, tentu susah didekati. Tambahan pula ada yang menjaganya, jawab Ludi. Jika tak cukup selusin, nanti aku tambah setengah lusin lagi, kata mualim itu pula seraya mengerling kepada Nurbaya. Pipinya yang cekung bila ia berkata-kata dan tai lalat yang ada pada pipinya menambahkan asyik hati. Nantilah aku coba, jawab Ludi. Segala percakapan ini didengar dan dimaklumi oleh Nurbaya dan sangatlah benci hatinya melihat kedua mereka. Tetapi ditahannya marahnya supaya ia jangan dianiaya pula oleh mereka. Setelah sampai Ludi dan mualim itu kepada Nurbaya lalu bertanya kerani ini. Hendak kemana ini? Ke Betawi, jawab Nurbaya dengan pendek. Ada tiket? Tanya Ludi pula. Ini, jawab Nurbaya seraya memberikan surat kapalnya. Setelah dikoyak Ludi surat ini, lalu ia berkata sambil memulangkan cabikan tiket itu. Mengapa tinggal di sini? Di bawah ada tempat yang lebih baik. Kalau suka, nanti kupilihkan. Terima kasih. Biarlah kami di sini, karena di sini dekat kapiten. Kalau ada apa-apa, boleh lekas menghadap dia. Mendengar jawaban ini terpikirlah oleh Ludi sejurus, tetapi lekas ia berkata pula. Bila kelak ada hujan atau gelombang, tentulah basah di sini. Tak mengapa, kami bukan garam, hancur kena air. Jika benar ada gelombang besar kelak, kami carilah tempat yang baik pada pikiran kami, jawab Nurbaya sambil melihat ke tempat lain. Setelah melihat Nurbaya menoleh itu, pergilah kedua pegawai kapal ini memeriksa surat-surat penumpang yang lain. Apa kataku? Kata Ludi. Memang dari jauh telah nyata padaku, perempuan yang sedemikian sebagai burung merpati, rupanya jinak, tetapi susah ditangkap. Tak peduli Ludi, jika tak dapat dengan baik, dengan keras, carilah akal. Hilang semangatku melihat matanya dan pandangannya yang tenang itu. Jika dapat olehmu, nanti ku cari akal supaya gajimu ditambah, sahut mualim itu. Baiklah, nanti ku coba juga. Tetapi kalau tak dapat, jangan marah, jawab Ludi. Sepeninggal kedua pegawai ini dikatakanlah oleh Nurbaya kepada kusir Ali segala percakapan mereka. Jangan takut, nanti hamba berjaga benar-benar, kata kusir Ali. Jika berani juga ia mengganggu, kita adukan saja kepada kapiten kapal. Tatkala itu angin teduh, laut pun tenang, muka air adalah sebagai kaca besar yang berkilat-kilat ditimpa cahaya matahari. Dari ujung langit selatan sampai ke ujung langit utara tiadalah lain yang kelihatan melainkan daratan yang amat luas. Yang hijau warnanya hanyalah pada buritan kapal air sebagai mendidih di kacau roda kapal yang berpusing. Kapal pun berlayar seolah-olah meluncur di atas dataran yang rata sebagai ditarik tali ajaib, meninggalkan jejaknya yang berbaris-baris putih dan makin lama makin besar memecah. Di sebelah utara dan di sebelah barat kelihatan beberapa pulau kecil yang berjejer-jejer letaknya. Cuaca terang, langit pun jernih pada segenap tempat. Tiada berapa jauhnya dari kapal kelihatan ikan berlompat-lompatan sebagai bermain-main berkejar-kejaran.
Ada yang melompat jauh sebagai bermain-main karena terkejut dilanggar kapal. Dari jauh kelihatan ikan lumba-lumba berenang beriring-iringan, sebentar timbul, sebentar hilang. Burung camar yang putih warna bulunya beterbangan kian kemari. Ada yang mengintai ikan-ikan yang lengah, mengapungkan dirinya ke muka air laut. Ada yang tiada bergerak dari tempatnya sebagai tergantung di udara, tetapi tiba-tiba menunjam ke bawah sampai ke atas air dengan deras terbangnya, seolah-olah anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Tatkala terbang pula ia membumbung, digonggongnya lah seekor ikan dalam paruhnya. Ada pula yang melayang menyambar makanannya dengan jarinya. Tiada berapa lamanya berlayar itu, luputlah daratan di sebelah timur dari mata, hilang di balik ujung langit yang hampir tiada berawan dengan lautan. Kemana mata memandang, tiada lain yang kelihatan lagi, melainkan air semata-mata, disungkup oleh langit yang melengkung. Ketika itu terasa benar oleh Nurbaya kecil dirinya, karena sedangkan kapal yang besar itu seolah-olah sebutir pasir di padang Sahara rupanya. Kebesaran dan kekuasaan Allah yang menjadikan semesta alam ini makin bertambah-tambah terasa olehnya, dan kecutlah rasa hatinya bila diingatnya halnya tak dapat lari kemana-mana lain daripada di atas kapal itu. Jika terjadi apa-apa di laut ini karena lepas dari tempat yang kecil, mautlah yang menunggunya. Nyata benar olehnya bahwa tempat nyawanya bergantung tiada seberapa besarnya. Di kapal itulah saja kehidupannya, tetapi di luar itu kematian menunggu. Adakah akan sampai kembali aku ke darat? Pikirnya dalam hatinya. Di darat itulah yang tiada berbahaya. Rupanya ia lupa bahwa orang itu lebih banyak mati di daratan daripada di lautan. Setelah malamlah hari, terang benderanglah di kapal itu disinari cahaya lampu listrik. Angin bertiup dari selatan, menyegarkan segala kelasi kapal yang telah bekerja berlelah payah sehari itu. Setelah selesai makan, naiklah beberapa kerani dan pegawai kapal dari kelas 2 ke atas geledak. Masing-masing membawa permainan musiknya. Ada yang menggesek biola, ada yang memetik gitar, mandolin, keroncong, dan ada pula yang meniup seruling. Sedang yang baik suaranya menyanyikan lagu keroncong dan stambul serta berpantun berbalas-balasan sebagai di bawah ini. Dari mana hendak kemana, dari Jepun ke Bandar Cina? Jangan marah, saya bertanya. Bunga yang kembang siapa punya? Saya yang punya, berteriak Ludi menyahuti temannya yang bernyanyi itu. Orang yang kedua menyela pantun itu. Buah cempedak, buah nangka, apa obatnya hati yang luka? Kemudian berpantun pula seorang lagi. Bayang-bayang tertali sutra, tulang dibakar baunya sengit, dilihat gampang, dipegang susah, sebagai bulan di atas langit. Itukah dia? Teriak Ludi pula. Rupanya ia hanya pandai bersorak-sorak saja. Tarik Yakub, jangan malu-malu. Pantun itu dibalas oleh seorang lagi. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata jatuh ke hati. Pantun ini disela demikian. Oleleh kota raja, jika boleh dibawa saja. Jangan merampas orang punya, kata Ludi pula. Kemudian berpantun pula orang yang pertama. Layu-layu perahu layu, kapal berlayar ke Surabaya. Biar lupa kain dan baju, jangan lupa kepada saya. Siapa itu? Kedengaran seorang bertanya. Adik saya, jawab Ludi. Sesungguhnya lagu keroncong dan stambul ini bila dimainkan dengan bunyi-bunyian yang sedemikian dalam terang bulan di tempat yang sunyi, sebagai di atas kapal waktu itu, sangatlah merdu bunyinya, memberi asik segala yang mendengarnya. Itulah lagu yang selalu menarik hati anak muda-muda yang suka bermain musik. Dan tiada jemu mereka menyanyikannya. Akan tetapi sebab yang memainkan lagu ini acap kali orang yang kurang baik di tempat yang sunyi-sunyi pada jauh malam. Terkadang-kadang dengan maksud yang kurang baik, menjadilah permainan ini kurang disukai orang baik-baik. Oleh sebab itulah sangatlah benci Nurbaya dengan bunyi-bunyian dan pantun mereka. Lalu ia berbuat pura-pura tidur, seraya menutup muka dan telinganya supaya jangan terdengar olehnya sekalian nyanyian itu.
Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.